Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Angelin Storus dari kelas 10-2 akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Kak Ele. Selamat menyaksikan. Nah semuanya, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber saya yaitu Kak Eli. Perkenalkan, nama saya Eli Selma Simatupang. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Saya tinggal di asrama. Saya berasal dari Kota Padang. Nah, hobi saya sehari-hari adalah membaca buku pelajaran maupun buku fiksi tentang novel. Nah teman-teman, selamat menyaksikan. Bye-bye. Nah Kak Eli, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa sih cita-cita Kak Eli? Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter spesialis ginjal. Oke. Nah, Kak Eli, apa sih kenapa kakak kok milih cita-cita untuk sebagai dokter spesialis ginjal? Nah, alasan saya menjadikan diri saya pengen jadi dokter ginjal adalah karena saya ingin menjadikan diri saya sebagai berkat bagi orang di sekitar saya. Dan saya merasakan kasih Tuhan karena beberapa orang di sekitar saya, orang-orang yang saya kasih itu merasakan seperti juga. Apa yang membuat kakak semangat dalam menggapai cita-cita Kak Eli? Hal yang membuat saya semangat adalah supaya saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya, terutama membahagiakan keluarga saya. Nah, kan kakak ingin menjadi seorang dokter nih. Dokter kan kak, dia mampu berinteraksi dengan masyarakat luas. Nah, apa sih pengalaman kakak yang dapat menyangkut pautkan diri kakak untuk berinteraksi dengan masyarakat luas? Salah satu halnya adalah ketika saya tinggal di asrama. Kenapa? Karena di asrama ini banyak orang-orang dari asing gitu. Kita kan nggak pernah ketemu, karena baru pertama kali ketemu di asrama. Menurut saya, setiap orang memiliki perasaan atau sifat yang berbeda-beda. Ada yang memiliki egois, ada yang baik, ada yang segala macam. Di situ saya bisa menangkap bahwa dalam berinteraksi dengan seorang atau banyak orang, kita memerlukan jiwa yang tabah dan tegar dalam menjalani kehidupan. Contohnya juga, saya dipilih menjadi seorang wakil OSAS di asrama dan sebagai ketua kamar. Saya merasa tidak mampu dalam menjalaninya, tapi ternyata setelah saya jalani, itu membuat saya termotivasi karena ternyata saya bisa mengendalikan diri saya. Sebelum mengendalikan orang lain, saya harus berani mengendalikan diri saya, melatih diri saya untuk belajar disiplin, tegas, dan berani berinteraksi dengan banyak orang di sekitar saya, karena menurut saya itu adalah hal yang tidak mudah. Kak, apa sih kendala yang telah kakak alami sebagai pemimpin di asrama maupun pemimpin yang berada di kamar? Nah, kendala yang saya alami itu banyak. Salah satunya adalah karena sifat seorang yang berbeda-beda, saya jadi susah untuk berinteraksi dengan orang-orang. Karena ketika saya bilang sesuatu, tidak semua orang setuju sama seperti pendapat saya. Bahkan ada yang separuh setuju dan tidak setuju. Saya jadi harus mencari solusi bagaimana supaya pendapat dari banyak orang ini dengan sifat yang berbeda-beda itu bisa menyatu. Saya harus sabar, saya harus berani untuk mengungkapkan. Kadang-kadang juga saya emosi karena mereka kadang-kadang susah dibilangin. Nah Kak Eli, saya kan melihat kakak ini di asrama. Kakak ini adalah seorang yang disiplin dalam mengerjakan tugas dan melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh para suster, dan seorang yang tegas dan bertanggung jawab. Apa sih motivasi yang dapat kakak berikan, kakak sampaikan kepada kami dalam mencapai cita-cita kakak tersebut? Nah, hal yang ingin saya sampaikan adalah beranilah mengambil tugas yang telah diberikan orang lain kepada kita. Contohnya ketika kamu ditunjuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi ketua seksi dalam hal apapun, beranilah, karena kadangkala kalau kita merasa tidak mampu, yakinlah dan percayalah kalau Tuhan selalu bisa menolong kita dan memampukan kita dalam menjalani segala hal.
Terima kasih untuk Kak Eli karena Kak Eli sudah menyempatkan waktu kakak dalam wawancara kali ini. Terima kasih, salam Imagode.